Sekali lagi sabda Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Demikian bunyi sabda Tuhan, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan dalam hidup kita, baik itu rindu membaca bagi yang bisa membaca, rindu mendengar, rindu merenungkan, dan rindu melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Bapak, mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saat Rasul Paulus menulis surat Roma untuk dikirim kepada jemaat di Roma, dalam bagian yang kita baca tadi ada kata hamba. Nah, untuk mereka yang membaca atau mendengar surat itu, mereka sangat-sangat mengerti. Tidak sama seperti kalau kita seandainya waktu itu surat itu datang kepada kita, kita kurang begitu paham. Kalau surat ini datang di Sumba Timur, dorang paham betul, karena di sana ada hamba. Jadi benar di Roma itu waktu itu hamba, budak itu bukan hal yang asing, karena orang bahkan jual beli budak, jual beli hamba. Dan kalau sudah menjadi hamba, sudah menjadi budak, itu bahkan ada ini yang pakai cap, macam Mernona, kerbau, sapi, kasih cap. Jadi hamba ini ada cap, macam contohnya dia punya tuan itu dia punya nama Ronald, maka ada cap R di sini. Jadi dia pergi di mana? R siapa ini? Oh, ini hambanya Ronald ini. Jadi waktu itu hamba itu bahkan pakai cap. Bahkan bapak mama, hamba itu mau kalau dia buat salah dibakar hidup-hidup juga, dia tidak bisa melawan. Habis juga waktu itu tentang hamba atau budak itu. Nah, kekasih Tuhan, saat Rasul Paulus mengatakan contoh di sini, kalau seorang dia berhamba kepada tuannya atau tuannya itu punya hamba, itu tuan mau arahkan dia di gelap atau terang, dia ikut saja. Karena itu dia tuan, tidak bisa dia melawan. Dan saya bilang tadi dibakar juga, dia tetap harus, karena dia sudah dibeli lunas sama sekali. Waktu dijual berapa yang dia harga? Dia harga ini kalau rupiah contohnya
5 juta. Oh, cash 5 juta. Itu hamba sampai barang dulu. Kalau binatang ini kita masih sayang. Kalau barang kalau sudah dipakai kita leas, sudah kita buang. Kalau binatang kan kalau kita ini kita masih potong makan. Sadis sekali. Tapi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini, ketaatan itu sebaiknya kita tempatkan sebagai hamba. Kalau dulu sebelum kamu mengenal Kristus, kamu adalah hamba dosa. Sadar atau tidak sadar, kamu itu adalah hamba dosa. Kenapa? Karena di zaman bangsa Israel, Bapak Mama, itu bangsa Israel pasti namanya manusia buat dosa. Tapi untuk supaya mereka itu bisa menghadap Tuhan yang kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka harus bawa persembahan. Darah anak domba yang dipotong itulah mengganti mereka punya dosa. Baru mereka bisa menghadap Tuhan. Meranau kalau sekarang contoh kalau kita pakai yang dulu mau masuk gereja begini, berarti di muka itu masing-masing harus bawa contohnya ayam. Untuk potong itu ayam baru kita bisa layak masuk dalam gedung. Kan kita orang berdosa. Jadi Kristus sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sudah membuat kita merdeka dari penjajahan atau belenggu iblis. Kalau begitu kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, yang sudah dibebaskan. Tapi masalahnya, kenapa seringkali kita lebih untuk menjalankan apa yang disebut hal-hal kegelapan? Kalau kita melihat dari pertumbuhan iman Bapak Mama, kita mandiri sudah 15 tahun. Tapi kenapa kita punya iman itu dia timbul tenggelam? Masalahnya apa? Saya mau kasih tahu itu punya rahasia Bapak Mama. Karena tidak jalan. Pertama, kita hanya berperan sebagai orang baik. Saya ulangi untuk diingat dengan baik. Terkadang saya dan saudara-saudara berperan sebagai orang baik, tapi bukan orang yang baik betul dari hati. Contoh, saya tidak suka ini orang, tapi nanti ditengok orang banyak dan bilang ini dia sombong. Itu orang dia tegur, dia tidak mau tegur balik. Supaya saya yang dipandang sombong, maka pas dia tegur salam, ya salam. Pada di hati ini saya ada emosi setengah mati. Itu yang namanya berperan baik, bukan betul baik yang lahir dari hati. Itulah masalahnya. Kenapa orang Kristen yang juga dia terus datang ibadah, tetapi pulang di rumah merenung orang yang bukan Tuhan. Karena datang di gereja hanya aturan. Kita orang gereja, kalau tidak di gereja bagaimana? Ada banyak contoh, coba Bapak Mama renungkan. Hal yang berikut contohnya waktu. Kalau di mana-mana tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu yang betul-betul komitmen. Kalau di undangan, coba Mama lihat, mungkin kita juga punya pengalaman. Ini acara jam berapa? Oh, acara kita mau buat jam 3. Kalau begitu undang memang jam 1. Betul tidak? Supaya sebentar dia pas dia punya datang. Susah itu kita bilang undang jam 1 memang. Kenapa Bapak-Bapak? Karena bukan lahir dari hati. Kalau dari hati memang, oh pasti saya. Dan saya lihat banyak juga yang begitu. Yang mau itu bel 2 dia lambat, tapi dia punya komitmen karena bilang jam begini harus ada di gereja. Dia tidak peduli dengan itu karena bel lambat. Karena memang itu sudah dari hati dan kebiasaan. Pertemuan gerejawi Bapak Mama, itu biasanya dia molor, bilang jam 9, itu dia jadi jam 12 baru mulai. Tapi coba bilang pertemuan di pemerintah, kenapa tepat waktu? Kan sebentar ini Bapak Desa dibilang ini kontinental tepat waktu, saya stop BLT. Apa? Ada karena begitu, artinya kita melakukan sesuatu karena takut.
Karena aturan yang bikin kita mau tidak mau, bukan yang lahir dari hati. Ini yang saya mau kasih sampai. Kenapa kita sulit untuk bertumbuh? Itu dia punya kunci, Bapak. Jadi sekarang yang dipentingkan adalah menjadi orang Kristen harus membaharui hidup kita. Dan yang dapat melakukan itu hanya siapa, Bapak Mama? Hanya saya dengan Tuhan, atau pribadi kita dengan Tuhan. Saya bersyukur hari ini banyak sekali yang hadir, dan dari yang lama tidak datang di gereja, datang di gereja. Tuhan mengutus hamba-Nya untuk menyampaikan berita ini. Saya ingatkan, pandanglah setiap hal yang baik datang dari Tuhan, dan itu mau merubah hidupnya. Kalau tidak, engkau memandang manusia, itu nanti imanmu akan timbul tenggelam. Saya omong ini apa Bapak Mama ngerti? Saya yakin mengerti. Iya. Karena Ibu Vikaris ini contohnya di sementara di sini. Dia tidak ada lagi. Tuhan bilang, kasihan saya punya anak-anak. Dorang mendengar suara manusia, bukan mendengar suaraku. Kan tidak mungkin Ibu Vikaris sudah Vikaris di Sumber Timur kita telepon, mari Ibu Vikaris datang pimpin syukuran. Hanya saja kalau sudah lama kelamaan macam Bapak mau, kan sudah biasa kita ketemu terus. Mau omong juga, iya Bapak sebentar kan kita saudara. Itu karena manusia yang kita dengar. Tapi kalau kita bilang, oh ini Tuhan yang utus, ini hamba-Nya, dan apa yang disampaikan ini suara Tuhan, itu akan bertahan dan imanmu akan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu baru namanya merdeka. Itu baru namanya hamba kebenaran. Karena di saat engkau memandang manusia, di situ kita akan pada akhirnya kecil. Sampai manusia yang sempurna, tidak akan ada manusia yang sempurna, Bapak. Ada saatnya dia pasti punya kesalahan. Tetapi di saat kebaikan seseorang yang adalah kebenaran dilupakan, dan engkau mengingat hal yang salah dan itu kegelapan, maka semua pikiran dan hatimu diliputi kegelapan. Dan saat itu, maka disitulah hidup kita tidak gelap. Ingat, upah dari hamba kebenaran jelas, hidup yang kekal, bukan saja di surga, tetapi di bumi engkau merasakan kehendak. Karena itu kekasih-kekasih, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami kemerdekaan. Dan benar-benar ini kalimat yang saya ulang dan ingat, dan ini yang terakhir. Jadilah orang yang baik karena memang kita baik. Bukan berperan jadi orang baik. Pesan firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya, menjadikan saya dan saudara hamba kebenaran. Amin.